Kombinasi gerakan di dalam senam asma terdiri dari 3 bagian pokok, yaitu 1, pemanasan atau warming up, kemudian latihannya atau latihan fisiknya, yang ketiga adalah pendinginan atau cooling down. Sedangkan latihan fisiknya itu sendiri terdiri dari beberapa bagian sesuai dengan derajat asmanya. Yang pertama ada latihan inti atau latihan dasar. Ada inti 1, inti 2 atau inti A dan inti B untuk pasien asma yang bisa melakukan gerakan ringan otomatis yang derajatnya berat. Kemudian latihan lanjutnya adalah aerobik. Aerobik 1, 2, dan 3 untuk asma yang bisa melakukan aktivitas lebih berat lagi. Jadi untuk asma yang kategorinya makin ringan. Dan ini disesuaikan karena sesuai dengan dinamisnya tambahan usia, dengan semua yang dihadapi oleh pasien asma dari muda sampai dengan usia lanjut, maka akan ada perubahan-perubahan sesuai dengan derajat asma yang diderita oleh pasien tersebut. Senam asma ini dinilai aman dan tidak memicu serangan pada penderita apabila dikerjakan sesuai dengan kaidahnya, yaitu yang tadi sudah saya informasikan bahwa ada untuk ringan sampai dengan berat. Asma yang ringan sampai dengan berat tidak bisa melakukan hal yang sama. Oleh karena itu penting untuk berkonsultasi kepada dokter yang merawat di mana dia bisa berhenti untuk melakukan atau dosis latihan mana yang bisa dia kerjakan. Untuk mempermudah pasien untuk mengendalikan atau mengetahui dosis mana yang tepat untuk dia melakukan senam asma dapat dengan memperhatikan skala sesak. Jadi kapan dia melakukan suatu gerakan, kemudian dia merasa berat, baik dalam bergerak maupun dalam menarik nafas atau membuang nafas. Itu tanda bahwa dia melakukan latihan sudah melebihi dari yang seharusnya dia kerjakan. Jadi dia harus mulai memahami simptom atau memahami gejala yang muncul dengan memahami tubuhnya sendiri. Apabila dia mulai kelelahan itu muncul, maka dia harus berhenti. Yang paling objektif untuk menandai adalah dengan menggunakan skala sesak. Kami mengenal skala Borg. Skala sesak itu ada skala yang 1 sampai dengan 10, ada skala 6 sampai dengan 22 untuk mengetahui di mana dia sesak. Kalau kita buat rentang warna dari mulai kuning sampai dengan merah, ada hijau aman, kuning hati-hati, dan merah itu akan memicu yang kita kenal sebagai exercise induced bronchospasm atau latihan berlebih yang mengakibatkan tubuh berespon sehingga malah jadi sesak. Itu yang mengakibatkan pasien asma sering takut untuk melakukan olahraga atau latihan fisik. Skala sesak itu bisa diperhatikan oleh pasien dengan melihat rentang skala yang dia lakukan. Kemudian dia juga bisa dengan melihat gejala yang ada di dalam tubuhnya, atau dia juga bisa dengan mengukur heart rate atau nadinya. Apabila nadinya sudah melewati nadi yang biasa lebih dari 20 atau 40 kali per menit, maka dia harus berhati-hati.